Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham di sektor properti. Yang pertama BES, kedua ASRI, ketiga BSDE, keempat CTRA, kelima Demas, keenam SMRA, ketujuh Piwon, dan kedelapan LPKR. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,38% ke harga 112. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari market summary-nya, BES sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BES sudah di area supportnya 110 dan kalau itu jebol ya ke 100. Dan terlihat juga kan BES ini setelah breakdown dari EMA 20-nya di tanggal 27 Oktober dia gagal terus melewatinya. Jadi kuncinya untuk BES ini bisa uptrend harus breakout 120. Ya, dia breakout dari EMA 20-nya dan resisten 120. Kalau dia break ini udah peluangnya tren. Apakah mungkin di Januari? Ya semoga aja, karena terlihat BES sudah 4 hari konsolidasi dan terus reject support 110. Memang konfirmasinya, dan ya kalau mau uptrend harus breakout 120. Kalau jebol ya udah out lagi. Kalaupun yang berminat beli BES di harga 112 sampai 110. Kalau dia tutup di 107 udah jual aja dulu. Nanti buyback di 100, siapa tahu ada pantulan. Karena seperti itu. Ini kan terlihat kalau Bapak Ibu waktu itu beli di 120, cut loss di 117. Jadi cut lossnya sekitar hampir 3%. Baru Bapak Ibu buyback di 110, 111 kan udah bisa jualan di 115. Jadi ketutup tuh cut loss yang di atas oleh profit yang buyback di bawah dapat teknik rebound ini. Jadi seperti itu tekniknya, daripada Bapak Ibu tetap hold dibawa turun dan masih floating loss dan makin dalam, mending cut di atas beli di bawah, mantul profit jual. Ya udah berarti selamat kan, ketutup kerugian yang dari atas ini. Jadi seperti itu aja. Kalau lagi saham downtrend atau konsolidasi, belinya di support aja. Setiap di support baru beli. Biasanya juga potensi dapat profit ya kalau dia mantul. Jadi seperti itu. Karena saham itu nggak mungkin turun terus, pasti ada pantulan teknik rebound walaupun dia lagi turun. Lagi naik pun juga kan dia pasti ada turunnya. Jadi ya manfaatin pantulan-pantulan tersebut, belinya dekat support, buy on weakness, buy on support. Jadi seperti itu. Dan kalau mau memang konfirmasi uptrend ya harus breakout 120 dia di Januari biar bisa target kenaikan 140. Kalau Bapak Ibu buy on breakout itu tunggu dia tutup di atas. Kalau baru aja dia breakout nekat beli ya harus siap cut loss juga kalau ternyata dia gagal melewati resistennya lagi atau balik arah. Jadi seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham kedua, ada ASRI yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 162 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI sudah 2 minggu konsolidasi tapi makin menyempit ya. Ini terlihat dengan membentuk higher low yang makin kecil. Sebelumnya itu di 170, sekarang cuma 166, dah turun lagi dia kan. Makin menyempit. Dan nah ini saham downtrend, memang lagi konsolidasi. Apakah mungkin ada teknik rebound? Bisa aja. Karena itu adalah dulunya resisten yang cukup kuat yang semenjak 29 Juni ya. Dia retest gagal dan turun, koreksi lagi, retest lagi gagal turun, dan akhirnya breakout 160 sampai 160 terus gagal melewati, dia turun ke 120 lagi mantul. Nah ini saham ASRI juga sepertinya masih nurut dengan support resisten klasik. Jadi ya manfaatin aja, belinya deh dekat-dekat support, tinggal jebol support cut loss, itu aja. Karena kalau ASRI jebol 160 itu berpeluang ke 150. Kalaupun mau beli sekarang ya menurut saya bisa ya, kemungkinan ya ada peluang rebound lah hari Senin. Targetnya itu breakout dulu aja 165. Kalau udah breakout 165 itu ada peluang naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk ASRI. Kalau dilihat juga nih ada pola
descending triangle ya. Nah, makin menyempit, tinggal nunggu break ini aja, targetnya seperti ini. Nah, bahkan bisa ke 180 untuk ASRI. Tapi jangan lupa target seperti itu bisa untuk turun juga kalau jebol 160. Nah, bahkan bisa ke 144 sampai 140. Jadi seperti itu ya. Untuk ASRI semoga aja ada rebound hari Senin lah. Minggu ini dia harus rebound lah, minimal tutup 165 agar lebih bagus pergerakannya, bisa menjadi uptrend. Kalau dilihat MACD-nya juga mulai golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya bisa aja nanti di sini candle hijau dan pola Morningstar dan bisa naik lebih tinggi ya. Asalkan ISG bisa bullish di Januari. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga, ada APLN yang di hari Kamis kemarin ditutup melemah 1,61% ke harga 122. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli ya hari Kamis, tapi hari-hari sebelumnya dia net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN didistribusi. Nilai yang warna merah lebih besar dan jumlahnya sedikit, yang warna hijau kecil-kecil tapi banyak. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN masih di area support, masih konsolidasi di range yang cukup sempit 122 sampai 125 ya. Kalau tektokan cari 1-2% mungkin dapat dalam seminggu. Tapi kalau mencari profit besar ya kemungkinan masih hold. Ya yang penting APLN jangan turun dari 120. Kalau dia turun ya potensinya lanjut downtrend karena ada indikasi juga pola dead cat bond seperti ini ya. Dia jebol sampai 100, nanti lagi bisa konsolidasi seperti ini atau jebol langsung. Jadi seperti itu. Makanya sebagai trader itu harus punya trading plan. Kalau nggak sesuai skenario, cut loss dulu, lihat lagi di mana dia ada pantulan ya, di situ baru masuk. Dan kalaupun yang nekat beli di harga sekarang ya yang penting jual dulu kalau dia tutup di bawah 120. Jangan terlalu berharap dia jebol, siapa tahu besoknya naik. Ya kalau naik, kalau terus turun ya makin dalam ya. Di saham ini jangan terlalu berharap, kalaupun sudah di luar skenario out dulu ya. Kecuali Bapak Ibu tahu fundamentalnya bagus, karena salah masuk harga mungkin dibawa turun dulu ya, atur aja bagaimana strateginya atau approach down ya. Cuman itu untuk saham-saham yang Bapak Ibu memang ketahui fundamentalnya bagus dan masih di bawah harga wajarnya bisa. Jadi seperti itu. Tapi saya juga mengakui kesalahan. Kalaupun memang fundamentalnya bagus, kalau nggak mau lama-lama uangnya di situ, ya cut loss dulu. Seperti halnya saya di SMGR. Itu kesalahan di 2021 yang menurut saya cukup besar saya buat untuk portofolio saya. Saya nggak akan cut loss dan ternyata dia turun terus. Kalau saya cut loss di 5% kemarin itu udah selamat ya. Karena berpikir fundamentalnya bagus, masa nggak naik. Cuman kan saya rugi waktu. Padahal bisa cut loss di situ, beli saham lain mungkin bisa profit. Nah jadi seperti itu ya. Tapi atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Kalau masalah Big Bang sih nggak masalah ya. Dia konsisten bagi dividen dan juga dia kan leader juga di IISG. Kalau IISG rebound biasanya saham-saham Big Bang yang duluan rebound. Jadi seperti itu aja untuk APLN, masih konsolidasi dan makin sempit. Jadi ya wait and see aja dulu. Kalaupun mau beli ya tinggal cut loss kalau turun dari 120. Targetnya kemana? 130 sampai 135. Seperti itu. MACD-nya juga masih mengarah ke atas, membentuk golden cross, baca atas juga terbentuk. Ya semoga aja ada perbaikan ISG di Januari bisa bullish lah. Ya minimal bisa naik sampai 6.700, 6.800 itu cukup bagus untuk ISG dan saham-saham di dalamnya. Langsung saja ke saham keempat, ada BSDE yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,49% ke harga 1.010. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat itu net buy, tapi seminggu kemarin dia net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE diakumulasi. Nilai warna hijau lebih banyak dan lebih sedikit. Kalau warna merahnya kecil-kecil tapi banyak. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE lagi di area support ya, tapi perlu hati-hati nih karena dia terus membentuk higher low sini, sini dan sini. Nah, jadi ini makin sempit ya. Bisa aja juga pola
descending triangle, pola seperti ini ya. Kalau dia break 1025, 1035 ini ada peluang sampai 1080 ya. Ya yang penting kalau Bapak Ibu mau beli ya tinggal cut loss kali dia jebol 1000 ya, karena itu harga psikologis dan juga terlihat di tanggal 20 Desember dia sempat jebol tapi keesokannya naik, berarti ada yang jaga. Jadi kalau dia jebol lagi sekali lagi dan turun ya berarti yang jaga juga nggak ada. Potensinya bisa sampai 960 sampai 950 penurunannya. Jadi apakah ini menarik ya? Kalau saya lebih menarik kalau dia breakout 1025, 1030 ini. Cuman kan cut loss-nya lebih dalam nih. Kalau baru beli di atas, kalau Bapak Ibu nekat nih, cut loss-nya sekitar 4%, tapi belinya nunggu dia tutup di atas 1030. Kalau Bapak Ibu beli dari bawah sini ya cut loss-nya lebih tipis. Cuman kan masih beresiko untuk jebol support. Jadi gimana caranya Bapak Ibu yang sesuai dengan profil resiko? Apakah mau dibeli harga sekarang? Nggak apa-apa sih, 2,5% aja biar aja. Ya udah beli aja di harga sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih sedikit aman, nunggu dia konfirmasi break ini aja 1030, 1035 udah. Karena target selanjutnya itu 1080 dan bisa sampai 1160 kalau dia uptrend di Januari. Jadi seperti itu. Untuk BSDE langsung saja ke saham kelima, ada CTRA yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 970. Kalau dilihat transaksi asing hari Kamis net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA sudah di neckline supportnya juga karena naik turunnya itu sekitar 40 poin CTRA. Nah, ini dia di area support juga 960 dan membentuk candle doji. Apakah menarik? Kalau saya lihat dia belum menarik ya. Lebih bagus tunggu aja dia di atas EMA 20-nya ini baru buy. Jadi kalau dia sudah confirm breakout 1000 baru buy, karena targetnya itu 1080 sampai 1100. 1080 aja. Ini kan terlihat dia beberapa kali gagal nih di Desember. Nah, belinya di atas saja sekalian lebih aman. Tapi kalau Bapak Ibu mau juga beli di bawah ini ya yang penting pakai cut loss. Kalau beli di atas ya juga pakai cut loss, tinggal cut loss kalau dia setelah tutup di atas 1000 dan balik lagi ke bawah 1000 ya udah cut loss saja dulu. Paling cut lossnya 2% di 980 atau 975, 2,5% aja cut loss dulu aja. Targetnya nih 1080 kan lumayan tuh, 8%, risk rewardnya juga sebanding 1:2,5. Di seperti itu ya. Untuk CTRA masih arahnya ke bawah karena masih downtrend, tapi dia ini lagi konsol. Semoga aja minggu ini dia bisa break 1000 aja dulu. Itu titik aman pertama karena sudah di atas EMA 20-nya. Dan target selanjutnya itu bisa sampai 1080. Jadi kalau saya lebih wait and see, nunggu konfirmasi, atau nanti kalau dia ada candle hijau Senin ya coba aja spek buy, berarti dia sudah mulai ada perlawanan. Peluangnya ya bisa sampai 1000. Coba aja kalau mau, tinggal cut loss kalau dijebol 960, 950. Jadi seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham ke-6, ada Demas yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 191 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Demas di distribusi. Nilai warna merah ini lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas setelah bagi dividen gagal lewat ya. Dividennya itu 6%. Kalau harga 220 dan 12 poin ya sekitar 5-6%, dan dia lagi konsolidasi sudah seminggu. Titik amannya memang 120. Kalau dia break 120 dia berarti mematahkan trend line downtrendnya dan bisa kembali lanjut uptrend. Kalau ditarik dengan Fibonacci harusnya swing low-nya ini dia itu sudah jebol kan, beberapa golden ratio juga dijebol. Kalau ditarik dari sini memang 188 ya, tapi kan harusnya swing low-nya di sini nih tarikannya. Nah kan terlihat saat tarikan di sini dia mantul dari golden ratio 0,618 sekali mantul, membuat candle panjang nih di tanggal 29 November, tapinya dia gagal melewati 220 false breakout dan turun lebih dalam karena dividen juga. Jadi ya seperti itu. Untuk Demas kalau yang masih nyangkut di atas, karena saya juga ada rekomendasi ya, cuman saya kan pakai cut loss.
Pokoknya kalau dia jebol 220 itu cut loss dulu. Nah, saya juga sudah cut loss karena dia sudah mematahkan atau breakdown pola descending triangle-nya nih. Target penurunannya bahkan lebih ya. Nih, harusnya sampai sini mantul, tapi ternyata dibawa turun lebih dalam karena dividen. Jadi seperti itu ya. Nggak menarik. Kalau mau menarik tunggu aja dia di atas 200. Tapi kalau ada pertanyaan, itu dari 191 sampai 200 itu lumayan loh profitnya 5%. Ya kalau nekat beli ya tinggal pakai cut loss. Kalau dia tutup di bawah 188, 187, 186 bisa cut loss, itu aja. Kalau dilihat MACD-nya sudah mulai golden cross, hampir bercat di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat dan membentuk candle doji. Ya semoga aja ada perbaikan minggu ini, bisa rebound dan sampai 100 sampai 200. Jadi seperti itu. Kalau dilihat MA20-nya, nah kan MA20-nya juga sudah membentuk mangkok terbalik. Harusnya kalau saham uptrend itu dia melengkung dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah seperti ini. Jadi kuncinya 200. Kalau dia di break 200 ya ada peluang untuk kembali uptrend di atas MA20-nya. Jadi seperti itu. Untuk Demas langsung saja ke saham ke-7. Ada SMRA yang di hari Kamis kemarin ditutup menguat 4,37% ke harga 835. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA diakumulasi, nilai warna hijau lebih banyak dan lebih sedikit brokernya yang jual tipis-tipis dan banyak. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA mantul dari 800. Memang dia mematahkan trendline downtrendnya yang sering saya bilang ya, saya gak terlalu suka pakai support resisten yang digaris seperti itu. Saya lebih suka support resisten klasik, tapi ini ada indikasi pola head and shoulder. Nah, tapi ini udah nggak valid sepertinya ya, karena dia membentuk candle hijau dan volumenya juga meningkat. MACD-nya juga ini ada indikasi bullish divergence, indikatornya naik, harga sahamnya turun membuat swing low, dan ini candle bullish angle pink. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih pegang dari bawah, kan udah lumayan profitnya. Pokoknya kalau dia candle merah besok Senin, jual, profit 2% aja jual, daripada dibawa ke BEP atau balik ke 800. Nanti kalau dia di 800 beli lagi. Udah seperti itu ya. Tapi semoga aja untuk SMRA ini lanjut dan target kenaikannya 900 dan bisa ke 1000. Ini hapus saja, 950 juga hapus biar lebih terlihat. Nah ini kan menarik nih, untuk nggak 900 ya sekitar 900 sampai 880 lah area-area ini. Nah ini area resistennya kalau sudah di atas ini ya semoga aja aman, tapi konfirmasinya memang 900. Di atas itu ada peluang dia mematahkan trendline downtrendnya ini dan bisa kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk SMRA ini trendsnya bisa dibilang masih konsolidasi di range yang cukup lebar, 800, resisten pertengahannya 900 dan resisten selanjutnya itu 980 sampai 1000. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang buy on support kemarin udah lumayan profitnya. Jadi seperti itu ya. Semoga aja lanjut. Target kenaikannya seminggu ini kalau lanjut itu 880 sampai 900. Seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham ke-8 ada P1 yang di hari Jumat Kamis kemarin ditutup terkoreksi 2,52% ke harga 464. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, P1 didistribusi. Ini nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, P1 sudah di bawah 500, jadi kurang menarik. Dan juga P1 sudah membentuk 2 higher low dan udah terkonfirmasi ini downtrend. Memang ada support minor di 460 ya, area ini 460 450 lah. Nah kalau itu jebol ya 460 ya jual dulu kalau nekat beli ya, karena berpeluang ke 440 karena dia tuh naik turunnya 40 poin, jadi sekitar 7-8%. Jadi kalau beli di 464, kalau dia tutupannya di 458 456 jual aja dulu karena berpeluang ke 440. Tapi ini kan dia udah jelek teknikalnya. Kenapa jelek? Karena terus membentuk higher low, lower low, dua udah confirm downtrend. Saya tuh lebih menarik melihat P1 nih kalau sudah kembali ke 500.
ya. Kalau dia balik di atas 500 ini lebih menarik daripada beli di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli cari profit tipis, tektokin aja ya, bisa beli nawar aja. Kalau dia dapat di 460 ya beli, kalau dia tutup di 458 atau 456 jual dulu, paling 1% sampai 0,5% aja, cut loss aja kalau dia tutup di bawah itu ya, karena berpeluang lanjut turun lebih dalam ke 440 bahkan ke 420. Jadi seperti itu. Untuk P1 langsung saja ke saham terakhir, ada LPKR yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 141. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR malah diakumulasi ya. Nilai warna hijau ini lebih besar dan lebih sedikit, warna merah kecil dan banyak. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR menarik karena dia konsolidasi semenjak November. Ya, ini ada pola descending triangle, memang konfirmasinya 150. Kalau confirm breakout 150, LPKR uptrend. Kalau dilihat EMA 20 memang gagal dilewati, bahkan dari 16 Desember 2 minggu yang lalu dia gagal lewat. Semoga aja minggu ini dia bisa break 150, itu bagus. Kalaupun nekat beli di 140, ini bisa nih. Tapi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli. Tinggal cut loss saja kalau dia tutup di bawah 140. Udah cut loss, harusnya kan dipertahankan. Kalau sampai jebol berarti mau downtrend. Target penurunan itu 130. Mending jual dulu, misalnya di 138, 137. Udah selamatkan dulu cut loss yang tipis itu. Nanti kalaupun dia turun baru buyback di bawah. Jadi seperti itu ya untuk LPKR. Semoga aja minggu ini bisa breakout 150. MACD-nya juga mulai mengarah ke atas, melandai. Memang masih dead cross tapi sudah menarik ya. Konfirmasinya titik aman pertama 145, 146 lah. Tapi kalau mau lebih aman tunggu di 150. Seperti itu. Untuk LPKR cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Dan juga kalau Bapak Ibu mau belajar scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham, dan juga menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga menganalisa bandarmologi end of day. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat. Semoga 2022 menjadi lebih baik tradingnya. Dan jangan lupa buat trading plan setiap beli saham. Dadah.